Lebih dari 5.000 kasus keracunan makanan terkait program makan bergizi gratis telah dilaporkan. Hal ini bisa jadi peringatan atau alarm bahwa program tersebut perlu dievaluasi total. Pemerintah pun didesak untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara program makan bergizi gratis. Bagaimana ya keseriusan pemerintah terkait hal ini? Atas kasus keracunan MBG yang baik terjadi dan menjadi perhatian publik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Jumat 19 September 2025 meminta maaf dan berjanji akan ada evaluasi. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Pemerintah dan BGN sudah meminta maaf dan akan melakukan evaluasi atas MBG. Tapi pertanyaannya apakah cukup menjadi catatan dan evaluasi sambil berjalan? Dan apakah hal ini dapat menjamin nihilnya kasus keracunan di kemudian hari? Sebanyak 5.626 kasus keracunan MBG sudah jelas menjadi alarm untuk evaluasi total. Hal ini diungkap oleh pendiri sekaligus CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiative, Dia Saminarsi. Menurut dia, pangkal persoalan program MBG adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Ambisi untuk segera mencapai target tersebut membuat program MBG dilaksanakan terburu-buru dan menyebabkan tidak adanya persiapan yang matang, mulai dari aspek regulasi, keamanan pangan, kecukupan nutrisi, hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, meski sudah berlangsung selama 8 bulan, peraturan presiden yang seharusnya menjadi payung hukum program MBG belum juga diterbitkan. Dampaknya tata kelola kelembagaan menjadi tidak jelas, mulai dari koordinasi antar kementerian atau lembaga, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hingga pengaturan kerjasama multi pihak. Absennya payung hukum MBG dan panduan teknis serta minimnya sistem pengawasan telah memicu berbagai persoalan di lapangan. Selain kasus keracunan makanan, menu MBG di banyak sekolah juga diwarnai produk pangan ultra proses dan susu berperisa tinggi gula. Pemberian makanan ultra proses bukan meningkatkan gizi, justru memicu berat badan berlebihan dan obesitas pada anak dan remaja. Dari akar masalah ini, dia menegaskan jika pemerintah perlu melakukan evaluasi total program MBG. Agar evaluasi berjalan efektif, moratorium program dinilai perlu dilakukan. Penyempurnaan program yang dilakukan sembari tetap menjalankan program MBG nyatanya tidak berhasil. Kasus keracunan masih saja terjadi. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Edi Wuryanto menilai persoalan keracunan makanan dalam program MBG tidak lepas dari peran BGN yang tengah fokus meningkatkan jumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Jadi yang dikejar menambah jumlah dapur, bukan kualitas, standar mutu, dan keamanan pangan diabaikan. Akibatnya, sebagian dapur-dapur dibangun dengan belum memenuhi standar. Di sisi lain, serapan anggaran dari BGN juga minim. Dari total anggaran yang disediakan sebesar 71 triliun rupiah, yang terserap baru 18,6%. Sahabat Kompas, kita nanti langkah konkret evaluasi pemerintah soal MBG ini. Apakah pemerintah secara transparan akan evaluasi menyeluruh dan menghentikan sementara atau moratorium demi pelaksanaan MBG yang lebih baik ke depannya?